Shalom Bapak Ibu terkasih. Puji syukur kepada Tuhan Yesus karena atas kasih-Nya maka kita boleh kembali bertemu secara online dalam ibadah di siang hari ini dalam persekutuan doa gabungan PD Immanuel Smart Friend dan PD Moria. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Tapi meskipun tidak sekalipun, kita mau terus percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Amin. Allah kita adalah Allah yang mengerti dan Allah yang peduli akan setiap kehidupan kita masing-masing. Mari saya ajak kita semua mempersiapkan hati kita, pikiran kita, seluruh kehidupan kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di siang hari ini. Seperti Mazmur 62 mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja maka kita akan merasa tenang. Kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama. Amin Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Biarlah rohmu ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Sama-sama kita katakan kembali, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita bersatu dalam doa.
Allah Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur buat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih siang ini kami boleh berkumpul kembali, meskipun secara online, tapi kami percaya kasih-Mu mempersatukan kami. Dan Tuhan, kami percaya Engkau sudah siap untuk memberikan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga mau menyiapkan hati kami, Tuhan, untuk kami boleh menerima, disingkapkan Tuhan pengertian yang baru dalam kehidupan kami di siang hari ini, Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Sukirno Taryadi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, puaskan jiwa kami yang dahaga, sembuhkan kami yang sakit, lepaskan kami dari semua bentuk belenggu yang ada. Kami percaya Tuhan, kami mengalami sukacita dan damai sejahtera di siang hari ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita akan terus menyembah Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Tanpa Tuhan, maka kita tidak memiliki apa-apa dalam kehidupan ini. Yes Tuhan, Kau adalah kekuatan kami, Kau adalah gunung batu perlindungan kami. Kekuatan-Mu yang akan bawa kami, menuntun kami meraih kemenangan demi kemenangan, mengatasi setiap persoalan, pergumulan dalam kehidupan kami di masa-masa ini, Tuhan. Kami mau percaya padamu, Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, Tanpa
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian di PD Moria Sinarmas dan PD Immanuel Smart Friend yang dikasihi Tuhan. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk bisa pada hari ini bagikan firman Tuhan buat kita sekalian. Mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan, kita naikkan doa kita dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, langit dan bumi akan berlalu tetapi firman-Mu akan tinggal tetap. Dan kami yang hadir di sini merindukan sesuatu yang kekal, yang abadi, dinyatakan atas kami sekalian, yaitu firman-Mu, ya Tuhan. Maka pakai hamba-Mu pada hari ini menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami sekalian, dan kiranya ya Tuhan, pada hari ini banyak kami boleh dihiburkan, dikuatkan oleh firman-Mu, dan setiap kami diberikan tanah hati yang subur. Firman Tuhan ditaburkan, tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dan kami siap untuk pada hari ini tidak hanya semata-mata menerima firman Tuhan, tapi menerima dan melakukan apa yang kami dengar ini ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Terima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Saudara terkasih, hari-hari ini adalah masa kesesakan besar bagi bangsa kita. Kesesakan dalam arti secara fisik, hurufiah, ya secara harfiah, tapi juga secara kiasan. Oksigen, barang yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma dan berlimpah sekali di muka bumi ini, ternyata sekarang menjadi barang langka dan menjadi barang yang mahal, dicari di mana-mana. Ya, obat yang dahulu tidak dianggap sama sekali murah harganya, tapi sekarang menjadi dicari orang di mana-mana. Kita dibuat capek karena dua hal. Yang pertama adalah karena adanya yang namanya gelombang. Ada gelombang 1 COVID, ada gelombang 2, dan kita nggak tahu barangkali gelombang 3 dan 4 bisa terjadi. Lalu kemudian setelah itu bukan hanya gelombang, tapi ada namanya varian. Dari varian yang Delta sekarang, katanya nanti sudah ada lagi varian Kappa, Lama, dan lain sebagainya. Dan itu semua itu membuat suasana menjadi sangat amat rumit sekali. Menurut Harian Kompas, selama 1 tahun pandemi ini, ternyata hampir 10 juta orang itu menganggur. Dan angka orang miskin mencapai 10%. Itulah situasi yang kita hadapi pada saat ini. Dan rasanya kita sekarang seperti mundur 1 tahun. Ya. Apa yang kita alami sekarang ini, PPKM ini, ya kurang lebih mirip-mirip dengan PSBB yang adalah tahun lalu. Nah, kita ingin mendukung apa yang pemerintah lakukan untuk meredam perluasan daripada pandemi COVID ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kita perlu banyak berdoa dan mendukung apa yang pemerintah kita lakukan. Cuman saya merasa bahwa kita sekarang sudah orang-orang yang berbeda dibandingkan dengan tahun lalu. Maksud saya, tahun lalu kita masih panik sana-sini. Tahun ini kita barangkali sudah punya sedikit pengalaman. Sekalipun pengalaman nggak enak. Ya. Jadi kita belajar untuk tidak panik, tapi berjaga-jaga. Kita belajar untuk tidak takut, tapi berjaga-jaga. Perang saat kita ini bukan perang fisik semata. COVID itu bukan menyerang hanya semata-mata badan seseorang, tapi dia menyerang mental seseorang juga. Ya. Jadi begitu mental kita itu diserang, maka semuanya jadi berantakan. Termasuk juga imun tubuh kita semuanya akan menurun. Jadi karena itu, kita ini perlu dalam situasi demikian untuk mental kita itu dikuatkan. Dan bagaimana caranya menguatkan mental? Jawabannya adalah firman Tuhan. Bacaan kita hari ini diambilkan dari Mazmur pasal 94 ayat 17, 18, 19. Mazmur 94 ayat 17. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu, ya Tuhan, menyokong aku. 19. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan hatiku. Mari kita perhatikan pertama-tama ayat 17. Perhatikan kata-kata ini, yaitu tempat sunyi. Nah, tempat sunyi dalam bahasa Ibraninya memang artinya tempat yang nggak ada suara, tempat sunyi memang. Tetapi tempat sunyi ini adalah gambaran dari kematian. Kenapa kita tahu ini? Karena ketika Alkitab Perjanjian Lama, zaman dulu itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh sekelompok orang-orang Yahudi.
Maka mereka itu memakai satu kata yang khas, yaitu kata Hades, untuk menggambarkan tempat sunyi. Sementara Hades kita tahu tempat untuk dunia orang yang sudah meninggal. Nah, jadi kalau kita perhatikan lagi di konkordansi, semuanya sama mengatakan tempat sunyi ini artinya adalah kematian. Jadi ini adalah pengakuan dari si pemazmur ini yang berkata bahwa saya ini bisa bertahan, bahkan bisa tetap hidup, itu karena apa? Pertolongan Tuhan. Tidak banyak orang mau mengakui ini. Ya, banyak orang merasa bahwa dia bisa karena dia pintar. Kalau dia itu punya segala-galanya, itu karena usaha dia. Kalau dia hari ini punya itu karena dia pintar sendiri. Ya, itu karena dia kuat. Tapi si pemazmur ini bahkan mengakui begini. Kalau saya ini masih hidup sampai hari ini, itu karena Tuhan menolong aku. Nyawa saja dari Tuhan. Apalagi berkat yang lain. Semuanya juga berasal daripada Tuhan saja. Ada orang meninggal ketika sedang menikmati hidup. Nama dia adalah Mircea. Mircea ini umur baru 41 tahun, lagi berenang di Puerto Rico, dan kemudian tenggelam. Mayatnya diambil, dia sudah meninggal. Nah, Mircea ini siapa? Mircea ini punya harta berupa Bitcoin, cryptocurrency, istilah kita sekarang itu, dengan jumlah uangnya mencapai sekitar hampir 30 triliun. Bayangkan umur 41 tahun, dengan harta berpuluh-puluh triliun, menikmati hidup, dan pada saat dia sedang menikmati hidup itu, di situ nyawanya diambil. Nah, pada akhirnya untuk apa semua harta tersebut yang dia miliki begitu banyak itu? Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, si pemazmur ini tidak secara eksplisit ada dalam suatu peperangan atau dalam suatu bahaya yang nyata. Enggak sama sekali. Ya. Tapi dia tetap merasakan adanya bahaya karena dia bicara tentang kematian. Nah, apalagi saat ini yang sedang dalam situasi di mana setiap hari kita dengar apa? Bunyi sirene. Sirene apa? Kalau nggak ambulans, mobil jenazah. Di mana setiap hari kita dengar berita orang-orang yang kita kenal, bahkan keluarga kita sendiri sekarang positif atau meninggal. Ya. Nah, kita ini sebenarnya dalam hidup kita itu tidak tahu sebenarnya Tuhan itu sudah tolong kita berapa kali. Karena Tuhan itu kalau menolong, itu nggak pernah gembar-gembar. Nggak pernah bilang, itu saya yang nolong. Nggak pernah sama sekali. Tuhan tidak pernah promo, tidak pakai pencitraan. Bikin apa-apa, diam aja. Jadi seringkali orang ditolong Tuhan, itu bisa aja nggak pernah merasa dia ditolong Tuhan. Akibatnya tidak bersyukur. Tyler Moon itu ikut lomba lari 10 mil di Minneapolis di Amerika Serikat. Dasar ini orang cinta Tuhan. Jadi dia dapat nomor tanda peserta. Kemudian dia kasih tambahan sendiri. Tambahannya apa? Jesus saves. Yesus menyelamatkan. Nah, dengan mantap dia ikut berlari. Di tengah-tengah dia berlari, dia kena serangan jantung dan jatuh. Pas dia jatuh, pada detik itu juga, seorang pelari yang persis di belakang dia langsung bergerak maju dan lakukan pertolongan pertama. Nah, karena orang inilah, maka si Tyler Moon ini akhirnya tetap bisa hidup bertahan. Kenapa? Karena ternyata orang di belakang dia itu ternyata seorang perawat. Perawat khusus untuk ruang ICU. Jadi tahu banyak dan geraknya cepat. Nah, ketolong. Nah, yang menarik adalah siapa nama orang yang nolong dia, perawat itu. Ternyata namanya adalah Jesus. Nama dia adalah Yesus. Jadi benar ini Tyler Moon pasang pelang itu, Jesus saves. Yesus menyelamatkan. Yang selamatkan dia dari serangan jantung itu namanya Yesus. Tapi yang lebih menarik lagi adalah ternyata nama belakang perawat itu. Nama dia adalah Jesus Bueno. Bapak Ibu yang bisa bahasa Spanyol tahu Bueno artinya baik. Jadi orang yang nolong si Tyler Moon ini adalah namanya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Yesus yang baik. Nah, terus orang bilang gini, itu sih kebetulan aja, masih bisa diperdebatkan ya. Bapak Ibu tentu masih ingat yang namanya Aldi Novel, anak muda remaja yang rakitnya itu kebawa oleh arus laut di dekat daerah perairan Manado sana. Dia terkatung-katung
di Lautan Pasifik selama 49 hari dan bertahan karena dia mengaku dia bawa Alkitab. Dia baca Alkitab setiap hari, tangkap ikan sendiri. Setelah 49 hari, dia ditolong oleh kapal barang, sudah di dekat kepulauan Guam di sana tuh. Nah, ini pengakuannya si Ali Novel adalah saya ditolong Tuhan. Tapi itu juga bisa diperdebatkan. Ada orang bilang cuma kebetulan saja seperti tadi Tyler Moon juga kebetulan. Ini juga kebetulan. Ini masalahnya. Tuhan itu kalau nolong orang nggak pakai promo-promo. Nggak pakai posting di sosmed. Jadi itu sebabnya sekarang ini tergantung bagaimana kita mau lihatnya nih. Mau nggak kita melihat tangan Tuhan? Ya. Saya kasih contoh begini ya. Umpama saudara keluar rumah pagi, kemudian sore pulang, ya, tidak terjadi apa-apa, nggak ada kecelakaan, nggak ada bahaya. Ya. Kita pulang ke rumah dan merasa ya sudah ini hari yang biasa. Tapi kita nggak tahu nih bahwa orang kita temui waktu makan siang ternyata positif COVID. Kita nggak tahu, tapi kita nggak kena, nggak terpapar. Ya. Lalu kemudian waktu kita pulang, sebenarnya mobil kita itu mau ditabrak orang, tapi orangnya itu kemudian belok, nggak jadi nabrak. Ya. Nah kita nggak tahu, di depan kita nggak tahu. Jadi ketika kita pulang ke rumah, kita merasa biasa-biasa saja, tanpa menyadari bahwa pada hari itu kita sudah 2 kali ditolong oleh Tuhan. Nggak pernah sadar, dan karena nggak sadar, nggak bisa bersyukur. Nah lain ceritanya kalau begini, oke? Saudara pergi makan di restoran ya. Oh karena suasana pandemi, duduknya di teras, di pinggir jalan. Nah, lagi makan begini, mendadak, kita ada beberapa meja, lagi enak makan, mendadak muncul satu motor. Dan yang bonceng di belakang itu keluarin senapan mesin. Demikian. Wow, kita dengar itu, kita langsung teriak, lompat, dan tiarap di lantai, dan teriak, Tuhan tolong! Setelah itu berhenti. Terus kaburlah yang nembak itu. Nah, kita bangun berdiri, lihat, waduh, kiri kanan kita ketembak. Nah, saya mau tanya, orang macam gitu bersyukur nggak sama Tuhan? Oh, bukan main. Bukan hanya bersyukur sekali. Dia akan bersyukur berkali-kali. Dia akan kemana-mana cerita, saya ditolong oleh Tuhan. Bahkan dia muncul di sosmed. Dia bikin rekaman, kesaksian di mana-mana, saya ditolong oleh Tuhan. Dan itu memang sesuatu yang perlu. Ya. Tapi, saya juga mau tanya, setiap hari kalau saudara keluar rumah, pagi berangkat, sore pulang. Nggak kena virus. Nggak kena tabrakan. Nggak kena hal yang tidak baik. Pulang dalam keadaan utuh selamat. Pernah bersyukur nggak? Sebab menurut saya sama aja kejadiannya. Tetap kita keluar, pulang, selamat. Ya. Nah, jadi bersyukur itu bukan hanya untuk hal-hal yang terjadi. Tapi juga bersyukur untuk hal-hal yang tidak terjadi. Apa yang tidak terjadi? Tidak sakit, ya. Tidak kehilangan pekerjaan, tidak sampai alami kelaparan. Itu hal yang tidak terjadi dan patut kita syukuri. Saya merasa kalau saya jadi Tuhan nih, kalau saya jadi Tuhan, saya bukan Tuhan, tapi kalau saya jadi Tuhan, saya barangkali akan agak promo dikit, ya. Kalau saya tolong orang, saya akan bikin heboh-heboh supaya orang tahu itu Tuhan. Tapi saya bukan Tuhan, Tuhan bukan saya. Okay? Tapi kata 2 Korintus pasal 5 ayat 7. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi kita ini tidak perlu melihat dulu untuk percaya bahwa kita ada sampai hari ini. Itu karena ditolong oleh Tuhan. Ya. Itu pasal ayat 17. Sekarang ayat 18. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Nah, kaki goyang ini jelas sekali bicara satu situasi di mana kita sebentar lagi akan jatuh nih. Akan jatuh, barangkali akan hancur. Ini bicara saat mental kita itu sudah jatuh. Ini bicara saat kita merasa, aduh saya nggak kuat lagi. Itu yang namanya kakiku goyang. Udah nggak kuat berdiri lagi. Sebentar lagi bakal jatuh. Tapi ini juga suatu situasi ketika godaan datang. Ketika godaan untuk marah muncul. Kita udah mau marah nih, itu kakiku goyang.
godaan untuk membalas ketika disakiti, godaan untuk gosip, godaan untuk selingkuh, macam-macam godaan. Ada satu situasi di mana kita rasa sudah goyah, bentar lagi aku jatuh nih. Nah, dalam situasi lockdown begini saat ini, ada banyak kekerasan rumah tangga terjadi. Orang sekarang gampang marah, sumbunya pendek banget hari-hari ini. Ya. Nah, yang membuat kita bertahan, sehingga kita ini tidak jatuh ke dalam dosa, pada akhirnya adalah kasih setia Tuhan yang menyokong kita. Ya. Yang menopang kita. Jadi bukan kita yang hebat nih, kalau kita nggak jatuh. Tapi karena kita ditopang oleh yang namanya kasih setia Tuhan. Perhatikan kata-kata ini. Saya rasa terjemahan bahasa Indonesia itu bagus sekali. Kasih setia Tuhan. Ada unsur setianya nih, yang membuat kasih ini jadi berbedanya bukan main. Dalam bahasa Inggris itu your unfailing love. Bahasa Ibrani itu adalah chesed. Ini adalah kasih yang tidak pernah gagal. Unfailing love. Jadi dalam situasi apapun juga, Bapak Ibu sekalian, kasih setia Tuhan itu selalu tersedia buat kita, tidak pernah gagal untuk menolong kita. Jadi itulah andalan kita. Kasih setia Tuhan yang berlaku ada terus di segala keadaan. Dalam situasi apapun juga selalu tersedia yang namanya chesed. Kasih setia Tuhan yang menguatkan kita. Itu andalan kita, ya. Nah, jadi karena itu ketika lihat orang lain itu jatuh, tolong jangan diketawain, ya. Apalagi disyukurin lagi, ya. Dan jangan merasa diri lebih hebat daripada orang lain. Kalau kita nggak jatuh, simple saja. Bukan karena kita hebat, tapi karena kasih setia Tuhan itu yang menyokong kita. Sekarang kita perhatikan ayat yang ke-19. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Ada istilah yang beredar sekarang ini di mana-mana, namanya overthinking. Yaitu terlalu berlebihan mikir akan sesuatu hal. Sehingga berlebihannya itu sampai sudah mengganggu. Terkadang ada unsur seperti orang terobsesi. Jadi nggak bisa mikir yang lain. Mikirnya cuma yang satu itu dan itu terus-menerus diulang-ulang. Nggak cuma sebentar-sebentar. Tapi selalu muncul dipikir lagi, dipikir lagi, dipikir lagi. Dan ini adalah hal yang sifatnya negatif. Contohlah, kekhawatiran akan satu hal. Contoh ya, ada orang khawatir kena COVID. Ya. Jadi itu yang dipikir terus-menerus, dipikir terus-menerus. Ya. Kadang orang mikir masalahnya yang sepele. Ya. Hal kehidupan sehari-hari. Sampai kepada masalah besar. Ya. Atau trauma di masa lalu yang dipikir terus. Atau masalah yang belum terjadi. Barangkali menyangkut tentang kiamat atau perang nuklir, hal demikian. Yang bukan urusannya itu. Nah, ini nggak bisa berhenti nih memikirkannya nih. Nah, Bapak Ibu sekalian terus berpikir begini. Loh, apa salahnya Pak? Mikirin, kan ini bahaya kan situasi begini. Ini kita perlu mikirin dong. Begini Bapak Ibu sekalian. Yang menjadi masalah itu apa yang dipikir. Kalau yang dipikir itu solusi dari problem, masih nggak apa-apa. Tapi ini yang dipikir itu kan masalahnya saja, bukan jalan keluarnya. Nah, yang namanya masalah, kalau makin dipikir, makin difokuskan, itu makin gede. Jadi kita perlu memahami akan hal ini, bahwa orang yang overthinking, terlalu banyak pikir itu bukan mencari jalan keluar dari masalahnya. Yang menghantui dia akhirnya adalah masalah. Ya. Nah, jadi itu yang terjadi. Akhirnya ketika kita fokus pada masalah itu, masalah suatu hari akan menguasai kita. Overthinking itu membuat orang akhirnya mengalami yang namanya kecemasan, anxiety. Nah, kalau kecemasan sudah terjadi, maka itu akan mengganggu kita dalam sehari-hari. Bahkan ketika kita tengah malam, bangun tidur jam 1, jam 2. Langsung kita punya pikiran bekerja, overthinking. Ya. Overthinking itu kemudian muter-muter, akhirnya nggak bisa tidur tiap malam. Kenapa? Ya karena itu, banyak mikir. Dan mikirnya semua negatif masalah. Kemudian jadi namanya insomnia. Nggak bisa tidur. Jadi akhirnya ujung-ujungnya kemana? Ujungnya adalah kepada badannya jadi rusak. Gara-gara overthinking ini. Memang kadang orang berpikir beginilah. Ya itu kan sikap berhati-hati. Sebelum kita itu lakukan sesuatu, kita berjaga-jaga dan lain sebagainya. Tapi sudah jelas.
Bapak Ibu sekalian, overthinking itu sekalipun bukan gangguan jiwa, tapi itu punya dampak buruk terhadap kesehatan. Ya. Nah, kadang-kadang overthinking yang sangat amat berlebihan menjadi obsesi, itu justru membawa dampak yang menakutkan. Saya kasih contoh cerita ini. Orang ini namanya adalah Zortians. Zortians ini tinggal di pantai barat Amerika Serikat, di satu kota namanya Pasadena, pada tahun habis Perang Dunia Kedua. Nah, Zortians ini adalah seorang pelukis mural. Jadi dia melukis ukurannya yang gede-gede, dia melukis tembok kota istilahnya. Zortians ini pelukis yang cukup ngetop, ya, hidupnya enak. Lalu kemudian pada suatu hari, Zortians itu membaca koran dan membaca berita tentang anak kecil mati ditabrak mobil. Langsung dia mikir, anak saya 3, masih kecil-kecil lagi. Waduh, nah, sekarang muncul ya pikiran itu. Kalau saya nggak jaga-jaga nih, anak saya juga bisa mati ketabrak mobil. Nah itu kemudian menjadi overthinking. Mikir tiap hari adalah anak saya bisa mati ketabrak mobil. Anak saya bisa mati ketabrak mobil. Sementara rumahnya di pinggir jalan raya. Jadi oke lah dia cari solusi. Apa itu? Dia jual rumahnya. Ya. Dia jual rumahnya, kemudian dia beli sebidang tanah kosong di atas bukit, ya, di daerah namanya Altadena Hills. Nah di situ itu ada tanah kosong. Di jalan buntu, jalan yang orang nggak ke sana, ya, bukan jalan aspal, ya, jalan kayak seperti kerikil gitu, muter-muter sampai ujung sana, dia beli tanah di situ, mobil nggak ke situ. Nah, tapi perhatikan, orang ini obsesi overthinking, anak saya bisa mati ketabrak mobil. Jadi dia sepanjang dari jalan aspal masuk ke tanahnya itu, dia pasang banyak sekali rambu lalu lintas, isinya semua sama. Apa itu? Hati-hati ada anak kecil menyeberang jalan. Nah, setelah dia bangun rumahnya di situ, dia bangun pertama-tama tempat bermain anak. Dia bilang, saya mesti bikin ini, jangan sampai mobil masuk, anak saya tabrak, bisa mati. Oke. Nah, sekalipun saudara mengatakan dia mikirin solusi, tapi enggak. Obsesinya tetap pikirannya adalah anak saya bisa mati ketabrak mobil. Setelah rumah dibangun, semua dibangun, dia keliling lagi. Keliling rumahnya yang luas itu, dan menanyakan pertanyaan yang sama berulang-ulang. Kira-kira di bagian mana anak saya bisa mati ketabrak mobil? Jawabannya cuma satu, garasi. Garasinya adalah begini, ketika Zortians mau keluarin mobil, dia mesti mundur. Dan dia bilang, kalau saya mundur, anak saya lewat, mati ketabrak mobil. Jadi dia panggil kontraktor, dan kemudian dia tanya, gimana caranya supaya saya ini kalau mau keluar itu nggak usah mundur. Kata kontraktor, simple. Tembok garasi ini kita buang saja, nanti ke depan itu saya bikinin tempat muter. Jadi Anda maju, nanti tinggal muter, nggak usah mundur. Oh, Zortians bilang, oke, segera lakukan. Nah, itu kejadian adalah awal Februari tahun 1947. Nah, ini tanggal ini penting, karena kita tahu bahwa pada bulan-bulan itu, California itu lagi kena yang namanya musim, kalau istilah kita ini kemarau ya. Maksudnya nggak ada hujan sama sekali. Berbulan-bulan tidak ada hujan. Kering kerontang. Ya. Pada hari itu, ketika tembok sudah dibuang dan cor mau disiram, mendadak. Pertama kali dalam berbulan-bulan, Pasadena turun hujan. Hujan. Jadi cor yang mau disiram, nggak jadi. Batal. Kata kontraktor, ini udah mau weekend, minggu depan aja baru dipasang. Oke, jadi pada hari Minggu itu, tanggal 9 Februari, tahun 47, Zortians itu mau keluar. Dia masuk ke mobil dan lihat ke depan. Waduh, cor belum jadi. Nggak bisa maju, muter. Jadi dia mundur. Nah, ketika dia mundur, anaknya yang paling kecil, namanya Tyrone, itu lewat di belakang mobilnya, pas Zortians mundur, pop, ketabrak. Ya, dan anaknya meninggal. Gara-gara Zortians sendiri. Dengan segala cara, dia berusaha untuk lindungi anaknya. Justru dia penyebab kematian anaknya. Overthinking. Saudara-saudara sekalian, saya mau tanya. Pikiran apa yang sering mengganggu saudara hari-hari ini? Dalam kasus si pemazmur, jelas sekali. Bahwa itu isinya adalah pikiran yang merisaukan. Banyak pikiran kecemasan, kegalauan, ketakutan, kekhawatiran, keraguan. Nah, saya tidak tahu dengan saudara, tapi saudara-saudara sekalian,
ada banyak pikiran itu bisa menjadi, istilah saya ini, teroris dalam hidup kita. Banyak sekali pikiran yang bisa menyiksa manusia. Ya. Penyiksa nomor satu adalah namanya penyesalan. Nyesal kenapa tidak lakukan cukup atau yang terbaik bagi orang yang sudah, seseorang yang meninggal. Ini penyesalan banyak orang. Menyesal kenapa nggak hati-hati ketika pergi keluar rumah, sehingga pulang ke rumah bawa virus COVID. Ya. Menyesal kenapa terlambat ya pergi ke rumah sakit. Menyesal membuat kesalahan sehingga keuangan keluarga terganggu. Ya. Menyesal kenapa tidak berbuat ini, atau justru menyesal kenapa berbuat itu. Penyesalan, saudara-saudara sekalian, itu adalah penyiksa dalam hidup manusia. Dan banyak orang berkutat dengan penyesalan. Saya selalu bilang, penyesalan adalah profesor dengan satu pelajaran saja. Ilmu cuma satu. Apa itu? Dia cuma ngajar kita satu saja. Jangan ulangi lagi. Itu saja. Ya. Jadi ambil pelajarannya, tapi tinggalkan penyesalannya. Jangan penyesalannya dibawa-bawa. Cukup pelajarnya saja, lain kali saya akan lebih hati-hati. Ya. Lalu kemudian pikiran rasa bersalah, itu adalah kembarannya penyesalan tadi itu. Dua-dua ini selalu muncul. Dua-duanya sama merusaknya. Dan saya mendorong kita semua yang punya rasa bersalah, untuk kita boleh belajar, minta ampun sama Tuhan. Dan yang kedua, belajar untuk mengampuni diri sendiri. Banyak daripada orang itu bisa dengan gampang mengampuni orang lain, tapi sulit sekali mengampuni diri sendiri. Saya mengatakan, kalau kita bisa mengampuni semua orang, kita mesti bisa mengampuni diri kita sendiri. Jangan sampai kita didapati Tuhan menyimpan kepahitan. Bukan sama orang lain, tapi kepahitannya sama diri sendiri. Itu sungguh tragis. Saudara sekalian, pikiran yang sifatnya membawa kekhawatiran, ketakutan, kepanikan, ya, itu semua itu akhirnya menyiksa kita. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, yang kita perlukan itu apa? Yang kita perlukan itu adalah penghiburan. Ya. Penghiburan membuat semua yang kacau ini, yang galau ini dibikin tenang. Penghiburan dari mana? Bapak Ibu sekalian, penghiburan pertama-tama datang daripada Roh Kudus, Sang Penghibur sejati. Sebab beginilah kata Tuhan Yesus, Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Yohanes 14 25 sampai 26. Tuhan Yesus berkata begini, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi penghibur kita pertama-tama adalah Roh Kudus. Dia menguatkan kita, saudara sekalian, dengan caranya. Saya kasih kesaksian pribadi. Saya pernah satu kali dalam hidup saya mengalami kegalauan besar sekali. Dan saya ingat saya berdiri di jendela, lihat keluar, dan bertanya begini. Adakah yang peduli dengan hidup saya? Bayangkan. Ya, nanyanya begini. Adakah yang peduli dengan hidup saya? Lalu saya ingat saya masuk ke toilet. Nah, lewat toilet ada cermin. Saya berhenti sebentar di cermin. Lihat ke diri saya dengan muka galau dan kemudian pertanyaan yang sama muncul. Adakah yang peduli dengan hidup saya? Lagi mikir begitu, mendadak di dalam pikiran saya itu muncul kenangan akan masa lalu saya ketika saya masih di Pontianak, lalu datang ke Jogja, kemudian alami berbagai hal yang tidak baik sampai jatuh sakit parah sekali. Akhirnya dipertemukan dengan yang sekarang menjadi istri saya, Aileen. Kemudian juga saya di sana dibawa ke gereja bertobat. Kemudian Tuhan itu memimpin saya, menuntun saya. Saya tiba pada kesimpulan, ternyata ada yang peduli dan mengatur hidup saya. Jadi saya akhirnya bisa tenang dan percaya. Nah, itu namanya penghiburan Roh Kudus. Pikiran yang menguatkan, yang mendadak muncul. Tapi penghiburan Roh Kudus juga bentuknya itu adalah mendadak ada teman nelpon. Yang udah lama nggak nelpon. Dan teman itu bisa menguatkan kita. Ya. Jadi bukan Roh Kudus itu mendadak muncul kayak seperti burung, ukuran kayak King Kong gitu ya.
Sehingga si anak teriak-teriak, "Mama, mama, ada burung merpati ukuran kingkong di luar jendela sana." Kata mama, "Ayo jangan ribut, itu namanya Roh Kudus." Enggak begitu. Oke, enggak begitu, ya. Roh Kudus itu seringkali bekerja seperti sutradara. Sutradara itu kan ngatur film semua. Dia ngatur posisi kamera, ngatur dialog, ngatur pemain, tapi dianya nggak pernah muncul depan kamera. Ya. Nah, penghiburan dari Roh Kudus, tapi penghiburan juga dari firman Tuhan. Maka di tengah-tengah sekarang kita punya banyak waktu. Bapak Ibu sekalian, ambillah waktu untuk kita boleh berikan waktu kita untuk kita membaca kitab suci, masuk dalam pengenalan Tuhan melalui firman-Nya, ya. Kembali ke Mazmur tadi, ya, Mazmur 94 ayat 19. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan aku. Saya mau kita fokus pada kata menyenangkan. Kata menyenangkan ini sebenarnya secara harafiah dalam bahasa Ibrani-nya adalah begini. Mengelus. Mengelus untuk bikin tenang. Itu arti harafiahnya. Nah, kata ini juga dipakai di Yesaya pasal 66 ayat 11. Di mana bunyinya begini. Yesaya 66 ayat 11. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu. Nah, itu menyegarkan. Ya, itu kata yang sama yang tadi dipakai untuk kata menyenangkan. Ya. Jadi minum dari susu yang menyegarkan kamu supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Ini gambaran seorang anak kecil yang menyusu kepada mamanya. Dan air susu mama itu menenangkan dia, si anak tersebut. Ya. Nah, ini gambaran firman Tuhan. Karena susu adalah gambaran firman Tuhan. Dinyatakan di Ibrani pasal yang ke-5. Ya. Gambaran firman Tuhan, menyenangkan kita. Ya. Tapi saudara perhatikan ayat 12, luar biasa. Ayat 12 dari Yesaya 66. Sebab beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai. Dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Sekarang bayangkan, kita dikasih tahu, kita akan menyusu, ya, seperti kepada mama kita akan digendong, kita akan dibelai-belai di pangkuan. Pangkuan siapa? Ayat 13. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini. Akunya A besar, saudara sekalian, itu Tuhan. Akan menghibur kamu, kamu akan dihibur di Yerusalem. Ya, sekarang kita menemukan gambaran yang luar biasa. Pada waktu kita masih kecil dulu, bunyi guntur, cedar, kita ketakutan. Dan kita lari, teriak-teriak ketakutan. Lari kepada siapa? Lari kepada mama. Dan mama kita itu kemudian peluk kita, rangkul kita, gendong kita, dan elus-elus kepala kita dan mengatakan, oke, nggak apa-apa, ada mama di sini, oke? Ya. Dan demikianlah itu gambarannya. Ya. Bahwa kita bisa lari kepada Bapa kita di sorga. Dan di sini gambaran tentang sisi feminim daripada Bapa kita, karena Allah itu tidak dibatasi oleh gender, itu jelas sekali. Ya. Dan dia memberikan gambaran sebagai seorang mama yang menghibur anak-anaknya. Sehingga saat ini, saudara-saudara sekalian, saat dimana kita ini melihat dunia ini kacau balau. Pandemi kapan berlalu, PPKM kapan selesai, kapan keadaan normal. Di tengah-tengah keadaan dunia begitu kacau balau, saudara dan saya tahu satu hal, bahwa kita ada dalam gendongan Bapa kita yang di sorga. Dia akan menggendong kita. Dia itu akan menenangkan kita. Penghiburan dari firman-Nya itu yang akan membuat hati kita menjadi tenang. Sehingga sekalipun dunia bergejolak, dunia kacau balau, tapi dalam diri ini kita miliki damai sejahtera yang datangnya dari sorga. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita pada hari ini menyerahkan semua ketakutan kita, menyerahkan semua kekhawatiran kita, semua kecemasan kita. Kita serahkan kepada Bapa kita yang di sorga. Karena dialah satu-satunya yang sanggup menenangkan kita. Di tengah-tengah badai yang sedemikian kuat sekarang, ada di mana-mana, di tengah-tengah gemuruh tsunami pandemi ini, maka kita pada hari ini datang kepada Bapa kita. Maukah saudara terima penghiburan ini? Maukah saudara terima penyegaran dan kekuatan ini? Jikalau saudara mau pada saat ini, bolehkah saya undang saudara-saudara
untuk kita sama-sama datang kepada Bapa kita di sorga, dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, nyatakan pada hari ini kekuatan dari sorga, penghiburan dari sorga, kesegaran penyegaran dari sorga atas kami semua yang pada hari-hari ini sungguh amat capek, ya Tuhan. Yang pada hari-hari ini sungguh dalam kegalauan besar. Dengar berita, kabar di sana-sini menakutkan semua. Kami sungguh saat ini rindu lari kepada Engkau saja. Dan kami sungguh rindu terima kekuatan untuk digendong, untuk kami ini dipeluk dan dikuatkan, ya Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan ini, penyegaran ini yang berlaku bagi kami sekalian. Sembuhkan yang sakit, ya Bapa Sorgawi. Kuatkan yang lemah pada hari ini, hiburkan yang susah. Sehingga pada hari ini kami akan kuat sekuat-kuatnya menghadapi semua tekanan zaman saat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih, menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu saja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.